Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Ketemu lagi teman-teman Galian Misteri. Sehat semua ya Anda ya. Jangan ada yang sakit, tetap jaga kesehatan gitu ya. Eh di video sebelumnya ya lagi-lagi silakan Anda klik link yang ada di bagian atas ini. Kita membahas mengenai santet. Gitu. Kesempatan kali ini kita akan membahas juga mengenai santet. Kenapa sih masih kita bahas terus ya? Sebenarnya bosan juga teman-teman, tapi ya memang ini kan edukasi ya teman-teman ya. Ya, jadi bahkan ada salah satu praktisi asal Cirebon yang Kang Ujang Bustomi ya, beliau juga YouTuber juga. Sampai saat ini pun beliau masih berjuang memberantas dukun-dukun santet ini, oknum-oknum ini. Kenapa? Ya karena memang efeknya merugikan teman-teman ya. Dari kerugian fisik, sakit, bahkan sampai menghilangkan nyawa seseorang. Ya ini Indonesia bisa membunuh tanpa menyentuh. Kenapa sih ada orang yang tega menghilangkan nyawa seseorang gitu ya? Tetapi di Indonesia ini kan negara hukum ya. Tentunya kalau Anda sengaja nih, Anda datengin orang terus Anda bacok atau Anda tembak atau apa yang mengakibatkan menghilangkan nyawa seseorang, pasti kan Anda akan berurusan dengan hukum. Sehingga pilihannya ya dukun santet gitu ya. Santet mati gitu teman-teman. Ini ada. Apa sih santet mati itu? Jadi santet mati itu gini teman-teman. Biasanya si pelaku ini akan mendatangi dukun santet dan biasanya si dukun santetnya ini akan meminta media. Biasanya bagian tubuh dari calon korbannya, entah itu rambut, kuku dan sebagainya gitu teman-teman ya. Yang pasti juga di dukun santet ini akan membutuhkan foto orangnya. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Saya akan menjelaskan ya yang sepengetahuan saya aja ya. Jadi kalau ada yang lain silakan tulis di kolom komentar. Jadi sepengetahuan saya si dukun santet ini akan membuat satu boneka-bonekaan gitu ya. Boneka-bonekaan ini nanti akan diberi bagian tubuh calon korban. Setelah itu melalui fotonya juga nanti dengan dupa, dengan kemenyan gitu ya, diasapi segala macam dengan mantra-mantra tertentu, si boneka ini langsung akan ditusuk gitu aja teman-teman. Jadi akan ditusuk ya, ini instan. Ketika boneka ini ditusuk, si korban ini, si target ini akan langsung meninggal dunia saat itu juga gitu teman-teman. Kembali lagi kenapa ada orang yang tega melakukan seperti ini? Yaitu dia, orang melakukan sesuatu pasti ada alasannya kan. Entah sakit hati, entah kecewa, entah apapun itu. Intinya ya kita hidup di dunia ini modalnya sebenarnya simpel sih teman-teman. Jangan menyakiti orang gitu. Jangan menyakiti orang. Ucapan permintaan maaf itu sepele gitu kan. Maaf ya. Salah nggak salah ya gitu aja sih, maaf dan terima kasih, itu aja sih kuncinya. Jangan nyakitin orang, karena kalau orang udah sakit hati apapun bisa dilakukan termasuk menghilangkan nyawa gitu ya teman-teman ya. Jangan sampai kita ada yang jadi korban lah, atau karena iri hati atau apa gitu ya. Karena ya memang mistik di Indonesia ini masih kental sekali, bahkan bukan cuma Indonesia, ada di Afrika itu namanya juga voodoo gitu ya. Di luar negeri sana juga masih banyak lah ilmu-ilmu seperti ini gitu ya teman-teman. Tapi memang di Indonesia ini yang sangat kental budaya seperti itu, mistisnya tuh, klinik-kliniknya masih banyak sekali. Bahkan santet juga bisa digunakan untuk menyingkirkan seseorang gitu ya, atau mengikat seseorang segala macam. Nanti masih banyak lagi teman-teman jenis-jenis santet ini gitu. Kita akan tetap bahas lagi nanti di video-video selanjutnya. Tetap Anda saksikan, tetap Anda dukung channel ini gitu ya. Dan yang pasti tetap Anda ambil positifnya aja. Ya, jadi apalagi yang bisa dilakukan, jadi selain kita menjaga lisan, selain menjaga tingkah laku kita, yang paling penting sih teman-teman gini, ini cuma mengingatkan, bukan menggurui atau apa ya. Kita kan apa ya, maut, jodoh gitu ya, maut, jodoh, rezeki itu kan rahasia Allah.
Jadi kita nggak perlu takut juga sih sama dukun santet, karena nyawa kita di tangan Allah bukan tangan dukun santet ya teman-teman, gitu ya. Intinya selama kita dekat dengan Allah, tetap Anda beribadah dengan baik, rajin doa, zikir, bahkan salawat-salawat tertentu gitu ya, salawat nariyah gitu. Eh, Juga ada beberapa pencegahan yang bisa Anda lakukan gitu ya. Mungkin kalau yang pasti ya itulah tadi ya. Kita nggak akan bahas di sini, nanti kita akan bahas di video-video selanjutnya juga ya, teman-teman. Anda tetap lakukan itu semua, Anda tetap percaya Anda ini dilindungi oleh Tuhan gitu. Anda dilindungi oleh Allah. Jadi gimana ya, nggak perlu terlalu lebay menghadapi kayak gini gitu ya. Memang ada, bukannya kita tidak percaya, kita percaya santet itu ada. Tetapi kembali lagi, sehebat-hebatnya dukun santet, tetap paling hebat adalah pencipta kita, Allah Subhanahu wa taala, itu yang paling hebat teman-teman. Jadi kuncinya satu, yaitu tadi tetap melaksanakan ibadah, tetap dekat dengan Allah gitu ya. Nah, tetap jaga lisan, jaga tingkah laku. Itu sih yang bisa mencegah itu ya, yang bisa mencegah kita dari kejahatan-kejahatan seperti ini gitu teman-teman ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.